Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita mulai pembelajaran meneruskan yang lalu karena kita ini udah pertemuan yang ke-6. Nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan praktikum yang pertemuan yang lalu kita sudah melaksanakan untuk itu ya mata kuliahnya tentang pengelasan, ya, tentang scrap, tentang milling, gitu. Nah, sekarang untuk melengkapi pertemuan yang di ke-6 ini, sekarang kita akan mempelajari mata kuliah tentang mesin bubut. Gitu. Mungkin dari mahasiswa semuanya, apakah ada yang mau didiskusikan tentang mata kuliah yang lalu? Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan ya. Kalau tidak ada, akan kita mulai perkuliahan sekarang ini. Nah, sebelum kita memulai, kita sama-sama berdoa dulu, menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan melanjutkan perkuliahan kita tentang mesin bubut. Ada yang tahu mungkin tentang sebelum kita berjalan memulai perkuliahan kita ini, ada yang tahu tentang mesin bubut? Itu pengerjaan silindris, Pak. Nah, ya betul nih, Suyarto mungkin yang dari teman-teman yang dari SMK ya, mungkin itu tahu tentang itu pekerjaan silindris. Ya betul. Jadi mesin bubut itu memang untuk membubut ya, untuk membubut tentang pekerjaan yang berupa silindris. Jadi nanti kalau ketika kita nanti menggunakan pekerjaan itu, misalkan yang tidak silindris, ya nanti bisa berbentuk dengan segitiga atau nanti segi enam, kan, gitu ya. Itu nanti kita menggunakan mesin milling yang sudah kita pelajari. Tapi mesin bubut nanti juga bisa untuk membuat lubang. Ya. Tapi yang kita lubangi adalah nanti benda kerja yang berbentuk silindris. Baik, masih udah ada bisa yang mengetahui tentang ini. Nah, ini adalah kalau yang belum tahu ya, kalau yang masih SMA itu kan ya, itu inilah bentuknya mesin bubut gitu kan. Inilah barangnya. Jadi tidak. Tadi kayak kenapa tadi berbentuk silindris gitu kan. Karena di sini kita ada kepala sebentar. Karena mesin bubut itu ada kepala lepas gitu kan ya. Ini kursornya mana ini? Nah, ini di sini ada, ini dia. Ini ada kepala tetap ya, karena tadi berbentuk silindris sehingga nanti benda kerja itu harus dijepit di sini nih. Nah, jepit di sini, kalau dia tidak silindris, dia tidak bisa. Ya. Makanya pada umumnya seperti itu. Bukan tidak mungkin dia nanti bisa untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak silindris, tapi ini kepala tetap ini sebetulnya bisa dirubah ini kan ya. Kepala tetap ini bisa dirubah ketika kita nanti harus apa itu membubut dengan pekerjaan yang lebih besar ya. Kalau kita membubut dengan pekerjaan yang lebih besar, maka ini harus diganti nih, kepala tetap ini harus diganti nanti menggunakan cakram yang 4 sisi. Kalau ini kan cakram 3 sisi ya. Kalau cakram 3 sisi itu salah satu sisi diputar, gitu kan? Salah satu sisi diputar, nanti tiga-tiganya dia langsung mengencangkan. Nah, ini salah satu apa itu kepala tetap. Ini kepala tetap ya. Mungkin ada yang berlanjut, ada yang sudah tahu tentang mesin bubut. Coba sebutkan ada berapa komponen ini tentang mesin bubut nih, kalau yang sudah tahu. Sebelum kita berjalan ke sana, eh, kenapa ada berapa ini komponen mesin bubut?
belum tahu, nah saya lanjutkan dulu. Nah, ini pengertian mesin bubut tadi seperti yang sudah dijelaskan sama teman kita tadi. Ini ya, mesin bubut adalah ini adalah suatu jenis perkakas yang dalam pekerjaannya bergerak memutar, ya, karena dia hanya memutar saja dengan mata pahat. Mesin bubut merupakan salah satu mesin produk ini tadi ya, yang berbentuk silindris ya, membentuk pekerjaan yang bergerak silindris. Karena dia kalau tidak silindris dia tidak bisa. Nah, tadi saya kada udah menyebutkan bahwa ada berapa komponen tadi. Ya, mesin bubut ini yang kita lihat ini. Ini mesin bubut yang seperti gambar ini ada ini di workshop kita ya. Ada di tempat kita bekerja itu ada seperti ini. Ya, ini memang untuk silindris. Saya akan menjelaskan tentang mesin bubut ini yang pengertiannya dulu nih. Sebentar, saya ke sini dulu. Eh, Nah ini. Nah karena tadi saya sudah memunculkan apa itu tentang ada berapa komponen tadi mesin bubut itu kan. Kalau komponen itu yang kita sering pelajari dan sering kita lihat ini adalah ada satu nih ya, ini ada kepala tetap ya. Kalau ada kepala tetap berarti ada kepala lepas ya, ada kepala lepas. Nah ini kalau kepala di sini namanya ini kan nomor 4 ini ya. Kalau di kita untuk di bahasa Indonesia kita di dalam pelajaran kita di dalam kuliah kita kepala tetap di Indonesiakannya. Tapi di lapangan biasanya di tukang bubut lapangan itu menamakannya itu cak gitu ya. Nah, dan itu nggak usah dipersoalkan ketika ada nanti di tukang bubut di luar itu nggak usah dipersoalkan. Itu saya dapatnya kepala tetap itu kan sama saja. Kadang-kadang kita di dunia luar itu kan berbeda ya. Di dunia luar biasanya berbeda dengan bahasa kita yang ada di sini. Ya, ada yang bilang cak, ada yang bilang kepala tetap. Nah, ini kalau tadi komponen-komponen tadi ada kepala tetap. Nah, kepala tetap ini fungsinya apa? Ya, kan? Kepala tetap ini berfungsi untuk menjepit benda kerja. Ya, benda kerja itu nanti ketika kita mau kerja dijepit di sini nih, ya, menggunakan alat. Nah, ini harus apa itu kuat betul, ya, harus kuat betul ketika dijepit di sini. Nah, setelah dia dijepit dengan kuat, nanti apa itu kuncinya itu ya, tadi harus dilepaskan lagi, ya, harus dilepaskan lagi, nanti bisa ditaruh di atas ini, ya, di atas ini. Biasanya untuk menaruh alat-alat ini, bisa untuk tempat sigmat, bisa untuk tempat pahat, ya. Bisa untuk tadi kunci ini, kunci kepala tetap, ya. Dan nanti kunci pahat, bisa nanti taruh di sana. Karena apa? Kalau tidak seperti itu, kenapa harus dilepaskan? Kan gitu kan. Dulu ada kejadian mahasiswa kita itu sudah mengunci kini, sudah kuat, gitu kan. Nah, dia tiba-tiba langsung menghidupkan aja itu kan. Nah, langsung menghidupkan mesinnya sehingga perputaran, nah, dia langsung apa itu kuncinya bisa nabrak ke bed ini ya, nabrak ke bed ini masih untung ya kata kita kan tidak mengenai mahasiswa. Ya, akhirnya ini mesin bubutnya ya nggak apa-apa, ada rusak sedikit. Nah, tapi itulah yang bahaya. Tapi kalau ini kita teknik, eh, ini kita yang harus utamakan safety ya, bukan kita bisa tentang belajarnya saja, mengoperasikannya. Kita juga harus tahu tentang safety-nya. Nah, itu ini fungsi dari kepala apa itu kepala tetap tadi. Nah, lalu ada kepala tetap, pasti ada kepala lepas, kan gitu. Ini kepala lepas. Ada yang tahu nih fungsi kepala lepas yang sudah pernah belajar? Nah, kalau belum tahu nih, mungkin ini kepala lepas ini.
Kepala lepas ini berfungsi untuk membuat senter ya. Senternya apa? Ketika kita nanti mau membubut, tinggi kepala lepas ini harus sama dengan tingginya pahat ya, harus sama tingginya pahat. Nah, di samping itu juga kepala lepas ini nanti juga berfungsi untuk membuat bor ya, untuk membor. Ketika ini tadi benda kerja akan dibor, ini komponen nomor 10 ini, senter jalan ini kan, ini nanti bisa diganti dengan kepala bor. Nah, kepala bor itu nanti bisa dilepas. Caranya bagaimana? Ini putaran ini ya, handle ini diputar ke kiri, dan nggak usah dipukul-pukul ini, diputar ke kiri, dia nanti akan keluar sendiri ini, yang nomor 10 ini. Center jalan nanti akan keluar, kemudian diganti dengan kepala mata bor. Berapa ukuran yang akan kita ambil untuk mengebor itu. Setelah itu dimasukkan ke sini, kita ini akan bisa dimajukan ini, kepala lepas ini bisa maju sampai sini, ketemu ya, ketemu tempat yang akan kita di benda kerja tadi. Setelah dia ketemu, ini kan ada handle nih, yang kecil ini ya, handle ini ada maksudnya ya, pengunci ya, pengunci barrel nih, nah, namanya ini kan ya kan, yang nomor 12 itu kan pengunci barrel ini tarik ke belakang, dia nanti akan kunci. Kalau nanti dia dikunci, ketika ini diputar, dia nanti nggak bisa ngebor, gitu kan. Jadi harus dia pada posisi, nanti dia langsung dikunci, kunci barrelnya ini, baru kita bisa melaksanakan pengeboran sesuai dengan lubang yang diinginkan. Diputar-putar, setelah selesai, baru nanti kepala lepas kita tarik lagi ke belakang, baru isinya. Ini sudah saya sebutkan kepala tetap dan kepala lepas. Nah, yang ini apa? Yang nomor 15 ini apa? Yang kiri nomor 8 ini kan ya kan. Bisa nomor 8, bisa nomor 6, 7 ya. Nah, satu komponen ini namanya nih eretan. Eretan itu eretan ini ada dua nih. Ya kan? Ada eretan memanjang itu berjalan dari sebelah sini sampai ke sini. Ini eretan memanjang. Yang atasnya ini eretan melintang. Nah, fungsi dari eretan memanjang ini adalah ya untuk menggerakkan, ya, untuk menggerakkan atau mensupport eretan melintang. Nah, eretan melintang ini ditempati oleh pahat, ya, sehingga pahat bubut itu ditaruh di sini di tempat eretan melintang itu sesuai benda kerja yang akan kita bubut. Nah, setelah bubut tadi dengan dipasang yang tepat dengan senter ini tadi kan, dengan senternya itu dikencangkan ya, dikencangkan sesuai ini, dan handle ini nanti juga harus dikencangkan. Maka berapa mili yang akan kita untuk menyayat pada benda kerja tadi ya, benda kerja tadi berapa mili yang akan kita sayat tadi. Dan perlu diingat tadi, mesin bubut ini karena silindris, kalau Anda membubut benda kerja itu, misalkan akan diambil 10 mili gitu kan ya. 10 mili jangan langsung diambil 10 mili ya, karena kita nanti dalam praktikum kita ini masih belajar kan itu kan. Nah, jangan 10 mili, nah, kita nanti ngambilnya 2 mili. Apa itu setengah mili dulu aja. Nah, karena kita penutur silindris, karena kalau kita ngambil setengah mili, itu nanti udah ketemunya 1 mili. Ya, kalau kita ukur itu nanti, karena dia kiri kanan ya, langsung kita ukur nanti setengah mili, nanti jadi 1 mili. Sehingga kita nanti ketika dari tadi mengurangi 10 mili, kita cukup 5 kali aja ya. 5 kali yang setengah mili, nanti udah selesai. Gitu. Nah, ini dipergerakan oleh apa itu eretan melintang tadi, eretan memanjang. Dengan eretan melintang tapi hanya untuk apa itu tempat mata bor, ya bukan mata bor, tempat untuk pahat. Nah, di sini ada juga
harus dikasih pelumas, gitu kan. Ada yang tahu tentang jenis pelumas ini mesin bubut? Bromus, Pak. Iya, betul. Jadi namanya Brumus itu ya. Brumus itu memang nama dari mesin apa itu dari kimia ya, dengan kimia sehingga dia nanti yang tidak bisa membuat karatan ya, tidak membuat karatan dari mesin bubut ya, dan pahat bubut itu. Nah, kenapa harus dikasih pelumas? Yang tahu kayaknya kenapa itu kalau kita membubut harus dikasih pelumas gitu kan. Nah, kalau ini tadi kan pelumas itu secara otomatis ya, ya. Pelumas itu secara otomatis dia akan mengalirkan di sini, akan mengalirkan apa itu berumus tadi, ya. Nah, berumus itu adanya di bawah sini, ya, di bawah sini, ya. Ketika di bawah sini dia apa itu ada pompanya di sini ya. Di sini ada pompa. Nah, pompa itu nanti berfungsi ketika kita nanti akan mesin itu on, ya mesin on dan pompa di ini, pompa untuk pelumas ini di on kan, sehingga ketika tadi di apa itu pelumas itu mendinginkan pahat, ya mendinginkan pahat dan mendinginkan benda kerja, dia akan turun, ya. Jadi karena dia sifatnya ini dia hanya gravitasi aja, dia akan turun sendiri. Ya. Airnya kan menentu, air kan selalu mencari tempat yang rendah, sehingga dia akan turun di sini, masuk ke sini, ya, masuk ke box, ya. Masuk ke box, eh, box penampungan airnya. Nah, setelah masuk penampungan airnya ini, pompa tadi akan memompakan lagi ke atas, ya. Akan memompakan lagi ke atas, sehingga terus sirkulasi, ya, terus sirkulasi. Jadi kita nggak usah apa itu kasih gayung gitu kan ya. Nggak usah kita ngasih gayung dimasukkan satu 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 itu nggak usah itu. Kita udah seperti itu. Karena kalau kita nanti tidak menggunakan itu, eh, pahat bubut kita nanti akan ini ya, akan menjadi apa itu lebih cepat rusak ya, cepat rusak. Nah, satu lagi ini komponen yang penting di sini tadi ya, ada satu lagi nih yang paling bawah ini. Yang paling bawah ini nomor 16 ini rem mesin. Ya, ini bahasa kita ini rem mesin. Padahal untuk safety juga ya, rem mesin ini berfungsi. Kadang-kadang kita ini kan menjalankan eretan ini otomatis nih. Kalau kita jalankan otomatis dari sebelah kanan ke kiri dengan. Nah, kita lupa nih, udah dekat di sini. Kalau kita nanti matikan dengan apa itu tombol di sini, ada dengan tombol sini, kadang-kadang masih ada sisa putaran karena ini kepala tetap ini juga akan berputar sehingga eretannya itu dia juga akan berjalan. Nah, masih ada apa itu kemungkinan eretan ini nanti akan menabrak kepala tetap ini. Ketika kita nanti untuk mengatasi hal itu, maka difungsikan nomor 16 ini ya, rem mesin. Nah, rem mesin ini ketika kita sekali injak aja, ya, kita sekali injak, mesin langsung mati dan ini juga eretan berhenti, kepala tetap ini juga berhenti berputar. Ya, kepala tetap ini juga akan berhenti berputar. Tuh. Sehingga ini sangat penting sekali nih. Jadi kalau Anda nanti praktek, jangan ini ya, jangan takut ya kan, jangan takut itu. Karena tidak hanya ini saja ini. Kalau makanya kalau ketika kita memuput itu, usahakan jangan rambut panjang ya. Kalau nanti ya, jangan rambut yang panjang. Kalau rambut panjang kita harus pakai apa itu topi ya. Atau pakai topi, topi dibalik, gitu kan. Itu untuk safety-nya. Pakai kacamata juga gitu, untuk safety-nya. Karena nanti uh, ketika nanti rambut kita panjang atau yang wanita menggunakan kerudung sangat berbahaya ini. Jadi harus diwaspadai juga.
Tapi jangan takut ketika nanti kerudung nanti tersangkut di sini, langsung saja ini di rem ini langsung diinjak, gitu kan. Langsung diinjak. Tuh, ini karena ini roda ini berputar nih kan ya. Ini kecepatannya bisa 320 meter per detik kan gitu kan. Itu sehingga ini sangat cepat sekali. Ini sangat cepat sekali. Safety itu harus diperhatikan. Dan ketika kita nanti praktek seperti ini, mahasiswa nggak bisa dilepas, nggak bisa dilepas begitu saja ya. Ini harus dalam pengawasan yang sudah bisa mengerti ya. Sehingga ketika mahasiswa itu nanti sudah dianggap bisa atau dianggap mengerti, itu bisa itu mahasiswa untuk biasanya sudah saya lepas ya. Nah, saya biasanya setelah saya mengasih seperti ini, terus nanti setelah kita ajarin satu orang, ya kan, atau semua nanti bisa belajar satu-satu, ya, belajar satu-satu. Kalau nanti sudah paham, biasanya langsung saya lepas, gitu kan. Karena kita sudah pada dewasa, kita bisa mandiri untuk dalam itu. Tapi harus hati-hati ya, kita tetap harus hati-hati untuk menjalankan praktek ini. Nah, ini itu tadi beberapa dari prinsip luput. Nah, di sini ada ini gearbox ini ya. Ini gearbox. Ini semua di bagian-bagian utama yang disebut ini gearbox. Gearbox ini berfungsi untuk mengatur ya, untuk mengatur putaran. Karena gearbox ini bisa di setel apa itu berapa nanti kecepatan. Ya. Nah, kecepatan gearbox ini nanti ditentukan oleh berapa nanti apa itu ada korelasinya, ada hubungannya dengan berapa besar benda yang kita bubut. Ya, misalkan kita membubut benda ini dengan diameter 20 mili, gitu ya, 20 mili, ya kan. Nanti dengan panjangnya kira-kira 25 cm, gitu kan ya kan. Ini putar bisa 320 gitu kan. Karena nanti kalau putarannya cepat, ini dengan benda kerja yang kecil, ini hasilnya nanti bisa akan maksimal. Benda hasilnya nanti akan maksimal. Nah, untuk pengaturan handle-handle tadi di sini, ya, ini pengaturan ini makanya nomor 2 nih ya, karena pengatur kecepatan putaran. Kalau ini kan mungkin pakai tombol-tombol, tapi di kita handle-handle ya, nanti bisa menunjukkan A, B, C, dan nanti ada juga 1, 2, 3, gitu kan. Kan A1, B1, gitu. Setting itu kecepatannya berapa, tinggal nanti handle itu nanti diarahkan. Bisa juga A1, A, B, itu dengan nanti dengan B3 kan gitu kan. Nah, nanti ketemu dia kecepatan berapa. Kecepatannya nanti juga diukur ya, diukur juga ditentukan dengan nanti apa itu untuk pembuatan ulir ya. Nah, perlu diketahui juga mesin bubut ini di samping tadi untuk pekerjaan silindris, kita juga bisa untuk membubut atau membuat baut ya. Baut beda dengan mur ya. Kalau mur nggak bisa kita menggunakan mesin bubut ya. Karena mur itu apa itu ulirnya ada di dalam. Tapi kalau untuk mengebornya saja bisa, ya kan? Untuk kita misalkan mau membuat apa itu mur gitu kan, itu dibor di sini bisa. Tapi ketika nanti kita mau membuat deratnya, nggak bisa menggunakan mesin bubut karena dia mur itu deratnya di dalam, ya kan? Nah, sedangkan kalau baut, ya kan beda kan, ada baut, ada mur. Ya. Kalau baut itu kan yang panjang. Kalau di lapangan biasanya eh, baut itu mur. Bisa juga kalau nah, gurunya tukang-tukang itu biasanya yang laki sama yang perempuan. Gitu. Untuk memudahkan, karena kalau di luar kan biasanya kan pendidikan formalnya kita kan berbeda-beda. Gitu. Ya kan, untuk bisa, kalau baut itu yang panjang. Nah, di sini juga bisa. Ketika kita tadi mau membuat baut, karena dia panjang,
Nah, tetap ya dimasukkan ke kepala tetap ini. Setelah itu kita setel nih di sini nih di eretan ini sama tadi di handle-handle sini yang di gearbox kita setel. Nah, baut. Nah, perlu diketahui juga baut itu ada bermacam-macam bentuknya ya. Nanti di sini kalau kita yang segitiga itu baut ya bentuknya segitiga agak runcing itu metris gitu kan ya. Nanti kalau agak tumpul sedikit itunya ujungnya itu weight baut. Nanti ada nih ukurannya ada metris, ada weight baut, ada juga yang segi empat ya. Apa itu dratnya itu ada ulir segi empat ulirnya itu. Kalau Anda melihat di pintu air itu kan ada ada pintu airnya itu kan menggunakan putaran itu ya. Nah itu bautnya menggunakan baut segi empat atau trapesium. Nah, nanti bisa di style di sini bagaimana caranya pada ukuran-ukurannya. Jadi ketika Anda nanti menjadi seorang manajer, terus nanti menimba apa itu mendapat pesanan gitu kan, dapat pesanan untuk membuat baut gitu kan. Nanti harus dilihat di situ. Biasanya kalau di industri itu ada apa itu pesanannya ada M12 gitu ya. Ada M12, ada M berapa ya, 20 gitu. Nah, itu artinya kita nanti dengan 12 mili itu besarnya baut itu kan ya M12 itu M-nya itu dari matrix ya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau mungkin ada mengomentari tentang ada ya, komponen-komponen tadi. Ya, ini fungsi air pendingin untuk apa tadi? Untuk mengurangi panas, Pak. Ya, untuk mengurangi panas sehingga sehingga kita nanti umur pahat nanti bisa panjang. Gitu ya. Nah, ini sedikit saya menjelaskan tadi tentang komponen-komponen dari mesin bubut. Nah, kita kembali ke atas lagi. Nah, ini jenis-jenis mesin bubut ya. Sudah tadi saya nggak apa-apa ini ada karena ini mesin bubut mini ya. Mesin bubut ini dan benda untuk kerja berdimensi kecil ya. Dan ini biasanya portable ya. Portable bisa dibawa-bawa ya. Karena dia hanya taruh di atas meja saja. Nah, ini panjangnya juga cuma 1.200 milimeter kan, hanya 1 meter lah. Nah, kalau Anda nanti menjadi seorang manajer itu, mesin bubut itu panjangnya perlu diketahui ya, bukan dari ujung sini sampai ke ujung sini, bukan seluruh dari sini ya. Nah, mesin bubut itu adalah panjangnya itu diketahui dari ujung kepala tetap sampai ujung dari kepala lepas ya. Jadi kalau kita tadi berapa panjang mesin bubut atau bos kita ya, bos kita nanti di perusahaan itu coba cari mesin bubut yang panjangnya 1.200 kan gitu kan. Nah, nanti Anda ngukurnya dari sini ke sini, nah, ketika dibawa berarti ini kan lebih kecil kan gitu kan. Nanti Anda nanti akan diketahui ini nanti sama apa itu bos Anda nanti di sana. Jadi perlu diingat sederhana saja seperti ini kan. Jadi kalau Anda nanti itu misalkan dari manajer, yang coba tadi Yanto cari apa itu mesin bubut kira-kira yang portable yang panjangnya 1.200 milimeter. Jadi panjang mesin bubut itu dari kepala tetap sampai kepala lepas. Ini. Nah, mesin bubut ini karena sifatnya portable, jadi dia bisa dibawa-bawa kemana-mana, sehingga dia eh, tidak untuk produksi yang besar-besar. Ya ini paling bisa untuk misalkan membuat baut tadi kan ya kan, yang tidak lebih dari 10 mili gitu kan. Karena dia sifatnya mini ya, jadi nggak hanya bisa dibawa kemana-mana. Ya. Yang penting ada listriknya ya, karena ini listriknya agak besar. Nah, ini mesin bubut yang lainnya, mesin bubut sedang, agak lebih panjang dari yang tadi, tapi fungsinya sama. Ya.
fungsinya sama untuk industri bengkel perawatan dan pembuatan komponen. Ya. Nah, ketika Anda nanti menjadi manajer, kalau untuk manajer misalkan baru ya, perusahaan baru ya, memerlukan seperti ini, disesuaikan saja, ya, disesuaikan saja bahwa perusahaan Anda nanti baru memerlukan mesin bubut yang seperti ini. Nah, ini menyangkut dengan efisiensi ya. Nah, kalau Anda nanti menjadi manajer, disuruh efisiensi sama apa itu, sama pimpinan, jadi keperluan-keperluan itu harus disesuaikan. Nah, ini mesin bubut standar ya. Mesin bubut standar ini di tempat kita ada yang ini ya, seperti ini di workshop kita atau di laboratorium kita seperti ini mesin bubutnya. Ya, bubutnya seperti ini. Ya, yang perlu diperhatikan ya. Tadi yang satu lagi yang belum saya jelaskan ini ada lampu ya. Ada lampu ya. Nanti kalau Anda nanti bekerja walaupun siang lampu atas kan sudah ada penerangan. Tapi karena ini memerlukan ketelitian, ya, pembut itu kan perlu ketelitian biar jelas nanti di sini ada lampu, ya. Ada lampu, ini juga ini perlu, kan? Ada lampu juga perlu. Nanti kurang lebihnya mesin bubut kita seperti ini. Mesin bubut ini konvensional, ya. Konvensional. Kemarin juga kita ada tamu dari Jepang, gitu kan, ya kan, meninjau laboratorium kita di sana. Ternyata orang Jepang malah senang ya melihat laboratorium kita itu kan yang di bawah itu. Dia melihat lebih senang ini karena kita bisa mempelajari yang konvensional. Nah, ternyata dia entah senangnya, saya rasa senangnya sungguh-sungguh ya karena dia di tempat pembelajaran dia mesin bubut yang kini nggak ada, sudah nggak ada lagi gitu. Sehingga dia ketemu mesin bubut ini senang. Kemarin juga saya jelaskan itu kan. Nah, di sini untuk bengkel atau untuk laboratorium kita ada apa saja itu. Kita kasih tahu ada mesin bubut, ada mesin milling, ada mesin scrap, ada mesin las listrik, ada mesin las oksigen gitu kan. Ada yang lain-lain. Nah, katanya ini udah standar yang bagus, tapi karena kita ini ada untuk teknik mesin dan juga untuk teknik industri, ini sebaiknya nanti digunakan ada ditambahin lagi laboratorium untuk mesin-mesin otomotif karena orang Indonesia harus bisa membuat apa itu mobil sendiri gitu kan. Ini sarannya kemarin itu dari tamu Jepang kan, gitu. Kan juga ada ini kan mahasiswa kita yang teknik apa itu teknik sipil kan sudah kan dikirim ke Jepang eh, eh, di sana ya selama 3 bulan kalau nggak salah itu kan selama 3 bulan. Tadi dia di sana juga ada biaya hidup di sana, biaya hidup di sana. Jadi selama sana sampai 15 juta ya itu kan 1 bulan. Nah, nanti tapi 7 juta untuk biaya makan dan penginapan 8 juta bisa dikantongin sama mahasiswa. Jadi ini sekarang baru teknik kalau elektro, teknik sipil yang berjalan 3 orang. Kemungkinan nanti ada teknik mesin. Jadi teman-teman kalau yang berminat nanti siap-siap saja ketika ada pengumuman dari prodi, gitu kan. Saya harap bisa mendaftar ya, karena itu juga dimasukkan kuliah ya, kuliahan kita bekerja di luar negeri dan sama-sama sama untung kan, gitu kan. Ada mahasiswa yang kuliah apa itu sambil magang dan kuliah dihitung dengan SKS-nya nanti kan situ. Nah, nanti bisa juga ketika nanti Anda sudah balik lagi ke sini kuliah, nanti 1 tahun bisa dikirim lagi. Ketika dikirim lagi, Anda nanti sudah menjadi ahli, ya kan? Karena sudah pernah praktek ke sana. Mungkin nanti jangka waktunya juga lebih panjang. Kalau tadi hanya 3 bulan, nanti dia lebih panjang, ya. Honornya nanti juga akan lebih besar. Dan dia tidak hanya
untuk menyelesaikan di S1 saja, nanti kan bahkan bisa juga langsung di beasiswa sampai S2 dan S3. Nah, ini kampus kita UMT sudah apa itu bekerja sama itu. Tolong manfaatkan ya, tolong manfaatkan itu dan selalu komunikasi sama prodi ya. Prodi nanti biar prodi itu nanti yang akan mengakomodir Anda ke sana yang mendapat informasi seperti itu. Nah, makanya sekarang kalau ada nanti udah siap-siap ke sana, sekarang belajar bahasa Jepang gitu kan. Bahasa Jepang nggak harus nanti belajar apa itu dengan tulisan-tulisan yang kanji itu, ngomong aja, compositionnya aja, ya, ngobrolnya saja, itu nilai jualnya juga lebih lebih tinggi nanti. Nilai jualnya lebih tinggi. Tuh. Itu saya sekedar sambil masukkan saja itu tadi ya. Itu tadi bagian-bagian ini sudah saya jelaskan. Sekarang kita lanjutnya bagian-bagian tersebut ya. Ini kalau tadi kan hanya bagan, ini yang gambar yang aslinya ya, gambar yang aslinya bagian-bagian tersebut itu. Ini kelihatan sekali ya. Ini kepala tetap, ini kepala lepas, ini eretan. Ini mesin bubutnya masih bagusan kita di apa itu di laboratorium kita daripada ini. Kalau ini kan dipoto mungkin lebih bagus, tapi secara umum untuk proses pembuatannya ini masih bagusan ya. Nah, ya gini, bagusan kita lah. Gitu. Ini handle-nya tadi kan ya kan, handle yang bisa menunjukkan tadi kan. Ini juga handle untuk apa itu eh, untuk membuat ini ya, untuk membuat ini apa itu. Kalau kalau kita tadi untuk apa itu ulir ya, untuk tombolnya di sini dan otomatisnya ini kalau untuk merubah kecepatan ya, untuk merubah kecepatan. Yang ini box untuk tadi apa itu eh, box untuk pendingin ya. Nah, di sini di dalam ada apa itu ada pompanya. Ya, di sini ada pompanya. Pompanya direndam ya. Pompanya direndam di sini nanti untuk memompa supaya air nanti keluar dari sini. Ya, keluar dari sini. Ini bisa diatur nih, keluarnya kencang dan tidaknya nanti bisa diatur. Nah, ini sumbu spindle tadi tetap ya, sumbu utama dikenal dengan head spindle merupakan suatu sumbu utama mesin bubut yang berfungsi sebagai dudukan cat. Ya. Nah, plat pembawa pelet. Ya. Ini dudukannya itu di sini. Ini nanti dihubungkan sama apa itu gearbox tadi, ya gearbox tadi mesin. Nah ini mesin bed ya karena tadi ada eretan ya kan, ya nanti duduknya mesin bed berfungsi sebagai tempat dudukan kepala lepas ya, kepala lepas penyangga diam ya karena kepala lepas tadi kan harus didudukkan itu kan, ya kan harus didudukkan di bed mesin. Ini kepala lepasnya. Ini bed ini atau meja ini untuk dudukan kepala lepas dan untuk dudukan dari eretan ya, dari eretan memanjang ya, karena jalannya dia kan ke kiri ke kanan. Nah ini eretan tadi sudah saya jelaskan eretan dari ada berapa tadi eretan? Ada yang ingat? Coba tadi ada berapa eretan tadi? Saya sudah menyinggung tadi. Pak ya, Dua kalau eretan, Pak. ya, ya benar ya ada dua eretan, jadi ada eretan memanjang dan eretan melintang. Dan fungsinya tadi sudah ya, fungsinya eretan memanjang itu kan nanti untuk membuat apa itu untuk menghantarkan, ya. Untuk menghantarkan eretan melintang seperti itu. Ya, ini kepala tetap tadi kan ya kan, kepala lepas, ya. Kepala lepas itu karena dia tadi duduknya di ini ya, di bed seperti ini.
Ini ada penguncinya, ada apanya gitu kan. Ini ada handle tadi. Untuk yang B ini kan untuk memutar ya, kalau memutarkan ke kiri, jika nanti senternya bisa ditaruh di sini. Ketika senter nanti akan dilepas, dia diputar ke kiri, nanti diganti putar ke kiri, senter nanti akan lepas, ya. Jika dia nanti diganti dengan mata bor, gitu kan. Mata bor, mata bor satu rumahnya, gitu kan. Nah, ini tuas-tuas tadi, tuas-tuas pengantar kecepatan, temposati dan pembawa, ya. Nah, tuas pengantar kecepatan ini kan bisa nanti kecepatan poros transport dan suhu pembawa ada dua pilihan kecepatan, yaitu kecepatan tinggi dan kecepatan rendah. Kecepatan tinggi digunakan untuk memudahkan benda-benda yang kecil dan pekerjaan penyelesaian, sedangkan kecepatan rendah digunakan untuk pengerjaan pengasaran, ya. Ya, di sini memang tadi kan ya, misalkan dengan diameter 20 mili kan, ya, jadi kecepatannya bisa 320, itu tadi kan RPM-nya, nah, RPM-nya itu bisa 320. Itu nanti kalau kecepatan semakin tinggi, sehingga perjalanan eretan nanti lambat, hasilnya itu langsung mengkilat, gitu kan, hasilnya itu langsung bagus, gitu kan ya. Ya, gimana tuh? Ya, hasilnya itu langsung bagus kalau itu. Makanya kecepatan itu jangan jangan bekerja dengan asal kecepatan aja, gitu kan. Disesuaikan dengan diameter dan kecepatan eretannya tadi kan. Jadi semakin tinggi kecepatan itu tadi, juga semakin tinggi juga apa itu perjalanannya semakin lambat, ya, semakin lambat, putarannya besar, perjalanan eretan semakin lambat. Tapi jalannya itu nanti akan menjadi bagus, gitu kan, mengkilap. Gitu. Nah, tapi kalau masih dalam keadaan kasar, itu nanti bisa dipelankan, terus nanti eretan juga dijalankan cepat. Gitu. Karena yang penting motongnya itu nanti akan lebih banyak. Nah, ini plat tabel, ya. Plat tabel ya, plat tabel ini adalah besi yang nempel dia ya, kecepatan di plat-plat ini kan. Ini yang tadi yang saya sebutkan ada A, ada B, ada C, ada 1, 2, 3, ya. Hanya ada A1, ya. A3, tergantung kita nanti kecepatan yang kita ambil mau berapa. Ini ya, ini juga tuas-tuas tadi ya, ya. Tuas pengubah pembalik transport dan sumbu pembawa. Tuas pembalik putaran ini digunakan untuk membalikkan arah putaran sumbu utama. Jadi merupakan bila mana hendak melakukan pengerjaan penguliran. Ya, kalau Anda nanti mau membuat drat, ya kan, diulir itu bisa menggunakan tuas-tuas ini, ya, tuas-tuas ini. Kayak tadi kan, ulirnya jenisnya apa, gitu kan? Apakah dia metrik, apakah dia witboard, ya. Nanti di sini ada nih dalam satu gang itu ada berapa mili kan gitu. Misalnya untuk membuat itu. Nah, di sini tabel-tabel ini bisa tuas-tuas ini nanti bisa dipindah-pindah ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Ini ada yang tuas kuning menunjukkan ke angka-angka yang kuning. Ini tuas yang biru menunjukkan angka-angka yang dan sebagainya. Nanti tergantung pesanan konsumen ya, pesanan konsumen nanti seperti apa dia yang diinginkan. Nah, plat tebal kecepatan, plat tabel kecepatan sumbu utama. Ya. Nah, plat tabel kecepatan sumbu utama ini menunjukkan angka-angka besaran kecepatan ya. Yang tadi ya, jadi kan ada 200, ada 300, ada 1100, ya, ada 600 ya. Nah, ini saya harapkan ketika nanti mahasiswa praktikum jangan berubah-berubah ini ya, jangan berubah-berubah kecepatan ini yang sudah ditentukan oleh ini ya. Yudis
Nah, ya apa-apa Yudis on cam ya, tapi suaranya jangan muncul ya. On cam ya, semuanya on cam. Ya ini plat tebal ini, plat-plat tabel ini untuk ukur tadi ya 600 ke 2200. Ya. Ini kemarin juga mahasiswa itu cara memindahkannya main putar main apa itu handle main tarik aja sehingga sampai berbunyi krok-krok gitu kan. Ya, krok-krok itu tadi adalah benturan ya, benturan apa itu? Benturan eh, yang di gearbox gitu kan ya. Yang di gearbox, gear-gear yang ada di box itu berbenturan. Sehingga kalau mau memindahkan ini, memindahkan putaran itu harus di ini dulu. Apa itu? Harus mesin dalam keadaan berhenti ya, atau keadaan berhenti atau stop ya. Nah, baru nanti diputar. Nah, diputarkannya juga ada tekniknya itu. Ketika nanti mesin ini kuas ini belum bisa dipindahkan, kepala lepas itu, kepala tetap itu harus sambil digoyang-goyang itu, harus diputar-putar sehingga dia nanti bisa klek gitu sendiri. Kayak kita menggunakan motor yang kalau dulu ada motor kopling ya, ada motor kopling itu, kalau kita memasukkan gigi tanpa dikopling, dia nanti juga akan rusak itu nanti apa itu gear 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 yang ada di mesin itu. Ya, kayak ini tadi ya karena dia nggak ada koplingnya, sehingga kalau mau mengganti ya kan, mengganti putaran itu apa tuh mesin harus keadaan berhenti ya, dan berhenti baru eh, di tuasnya diarahkan. Nah, ini ada tuas-tuas pengatur kecepatan ya, sama seperti ini. Tulisannya untuk mengatur kecepatan putaran mesin sesuai hasil dari perhitungan atau bacaan. Ini semuanya ini. Karena Anda nanti ketika salah membaca, nanti juga hasilnya tidak sama gitu. Misalkan untuk membuat berat dalam 1 inci, gitu kan, nanti ketemu misalkan 10 gang, ya kan, 10 gang. Nah, padahal permintaannya konsumen itu tadi dalam 1 inci ada 4 gang, kan gitu kan. Gang itu adalah jarak itu tadi ya, jarak ulir 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 itu tadi kan. Itu nanti ada akan apa itu tidak sesuai dengan apa itu keinginan konsumen. Karena sebenarnya penjepit pahat ya, penjepit pahat ini tempatnya ada di eretan melintang. Nah, eretan melintang ini pahat-pahat bubut nanti dijepit di sini nih ya, dijepit di sini. Nah, tingginya karena tadi kan kita nih tingginya pahat bubut itu harus sejajar dengan senter yang ada di kepala lepas. Makanya ketika dijepit ini dia kurang tinggi atau kurang rendah gitu kan. Nanti di sini harus ada ganjel-ganjelnya gitu kan ya kan. Diberikan pengganjel karena pahat bubut belum tentu nanti yang dipasang itu langsung sama dengan langsung berhubung dengan senter gitu kan. Nah, belum tentu, makanya di sini perlu diganjel. Karena apa? Kalau nanti tidak senter gitu kan, kenapa ini? Kalau kepala pahat nanti, kalau ujung pahat nanti tidak senter dengan eh, kepala lepas, hasil ya, hasil dari pembubutan Anda eh, memang bisa hasil Inggris ya, tapi nanti tidak sesuai dengan keinginan ya, tidak pada titik tengah. Ya. Nanti bentuknya pinjol gitu kan. Ya. Bentuknya nanti akan dia pinjol, tidak hasilnya bundar tapi tidak sesuai dengan keinginan. Gitu kan. Kita kan yang kiri nanti bulat, nanti yang kanan eksentris gitu kan ya. Bentuknya itu eksentris, jadi di luar pusat. Ya. Kayak kali kita belajar motor bakar itu kan ada roda gila ya itu kan dia kan putarnya eksentris ya dia putarnya itu. Ini tempat pahat ya. Ini eretan ya, eretan atas ya. Kalau saya bilangnya ada di eretan melintang ya. Ini ada eretan atas bersui dari dudukan penjepit pahat. Ini ya. Ini untuk ini yang sekaligus berfungsi untuk mengatur besaran
majunya pahat pada proses pembubutan ulir atau virus samping ya. Nah, tadi kerja untuk ini. Nah, ini kita style ya. Jadi maju mundurnya ini. Tadi nanti kan tetap misalkan tadi kedalaman ulir tadi 2 mili kan itu kan. Harus kita nanti diambilnya setengah mili dulu gitu kan. Jangan jangan langsung dalamnya itu ditentukan. Misalkan dia 2 mili langsung kita ambil 2 mili nggak kuat nanti pahatnya nanti nggak kuat. Jadi kalau membubut ini perlu kesabaran ya. Jadi ngambilnya sedikit-sedikit. Karena yang kita ambil nanti logam ya. Tapi nanti mungkin saya nanti akan membuat kalau yang praktikumnya nanti tidak menggunakan besi gitu. Sengaja nanti menggunakan apa itu yang agak lunak-lunak lah gitu kan ya. Nah, seperti itu. Ya, kemarin kita melihat di Universitas Muhammad Jakarta itu dia praktikumnya tidak menggunakan besi dia kan, dia menggunakan teflon ya seperti itu ya. Apa itu ya, yang seperti bahan plastik gitu kan. Mungkin nanti risiko bahayanya agak agak kecil ya, tapi bahannya agak begitu mahal. Gitu. Nah, ini fungsinya dari eretan. Nah, keran pendingin ya tadi sudah kita bahas di sana. Ini bentuknya kerannya sini seperti ini. Nah, ini ada kerannya. Nah, ini airnya nanti akan keluar dari sini nih ya untuk meningkatkan si pahat tadi ini. Kan keluar sini sehingga air ini nanti bisa bisa diatur nanti ya keluarnya airnya. Kalau itu kan nggak perlu banyak-banyak juga ya. Kalau banyak nanti kita juga bisa banjir itu nanti kan. Bisa banjir. Yang penting kita sesuaikan. Nah, ini roda pemutar. Nah, roda pemutar yang terdapat pada kepala lepas digunakan untuk memporos kepala lepas maju atau mundur berapa panjang yang ditempuh ketika maju atau mundur dapat diukur dengan membaca cincin skala dial yang ada pada roda pemutar. Gerakan ini diperlukan ketika hendak melakukan pengeboran ya dan untuk mengetahui atau mengukur berapa dalam bor ya. Jadi ketika kita nanti mau ngebor, tadi berapa ini kira-kira misalkan ada yang diperlukan nanti dalamnya itu 20 mili gitu. Nanti itu ada plat tadi ya, plat ukur gitu. Sehingga kita nanti tidak akan kebablasan atau kita nanti akan membuat apa itu ulir dalam nanti tidak terlalu dalam. Nah, ini transporter atau sumbu pembawa. Kita juga sumbu pembawa ini ya ini sumbu pembawa ini menggunakan ulir skin part ya karena dia nanti harus menggerakkan benda yang seperti ini ya berat gitu kan. Memang kalau ulir skin part itu biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat sehingga tidak mudah apa itu gugus ya tidak mudah aus ya itu keuntungan dari ulir skin part. Transport atau poros transporter adalah poros berulir skin part ya, sumpit ya, atau trapesium. Ya, kalau kita biasanya ya dua-duanya sering kita sebut nih, part atau trapesium yang biasanya memiliki kisaran 6 mm. Bahkan untuk misalnya waktu membuat ulir, alur, atau pekerjaan pembubukan lainnya, sedangkan sumbu pembawa dan poros pembawa adalah poros yang selalu berputar dan untuk membawa atau mendukung jalannya eretan. Ya. Nah ini memang eretan ini kan nggak bisa dilepas-lepas nih kan ya. Dia harus itu dan presisi. Nah ini tuas penghubung bagaimana digunakan untuk menghubungkan roda gigi yang terdapat pada eretan dengan poros transporter sehingga eretan akan dapat berjalan secara otomatis sepanjang alas mesin. Tuas penghubung ini mempunyai dua kedudukan di atas berarti membalik arah drag, putaran arah. Nah, ini eretan melintang, ya, eretan melintang yang ini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini.
Itu juga ada bagan-bagan tadi kan ya kan, ada bentang. Makanya tadi udah saya sebutkan tadi kan, panjang dari mesin bubut itu adalah dari ujung sini sampai ke ujung. Ini jangan sampai salah ini ya, ini jangan sampai salah kita mengukur panjang dari mesin bubut. Ya, ini nah sekarang kita kalau mesin bubut yang kita gunakan itu adalah mesin bubut konvensional ya, konvensional. Nah, kalau kita nanti mau menggunakan mesin bubut yang otomatis itu namanya CNC. Nah, CNC adalah komputer numerical control, namanya juga pakai komputer, sehingga kalau ini CNC ini eh, eh, tidak perlu tadi kita masing-masing untuk menjalankan, ya. Sehingga kalau yang CNC ini kita tinggal setting saja karena dia ada komputer, misalkan tadi kita membuat baut M10 gitu ya, dengan panjang 20 mili kan. Nah, kita langsung kita setel di komputer, ya. Langsung kita masukkan bahan di tempatnya, kita setel on, nanti keluar dia udah langsung membentuk baut kan itu kan, membentuk baut. Ya, tapi kita masih kita mempelajari tentang konvensional biar ada dasar-dasarnya. Karena kalau kita udah bisa orang bekerja dengan konvensional, pasti bisa mengerjakan dengan menggunakan CNC, gitu kan. Karena logika kita sudah ada di sini. Ya. Tapi kalau kita langsung belajar CNC seperti ini, ya belum tentu dia nanti bisa mengerjakan pekerjaan yang secara konvensional. Itu yang perlu diingat itu. Makanya saya senang mempelajarkan yang lebih matang tentang ini, ya, tentang cara bubut yang konvensional. Ya. Jadi biar saya juga nggak berharap sampai ahli lah kan itu kan, nggak mungkin lah. Karena kita hanya belajar satu SKS, paling hanya kita belajar 4 jam ya, terus ada nanti ahli bubut itu juga tidak belum menjamin ya itu kan. Tapi saya memberikan logika saja dulu ya, logika pembelajaran ketika kita nanti praktek ya, logika pembelajaran bagaimana cara menjalankan tersebut atau setidaknya mahasiswa itu eh, tahu nih kan ya, tahu menjalankan mesin bubut itu kan, atau setidaknya lagi mahasiswa minimal sudah tahu apa itu seperti apa ini mesin bubut itu. Jadi nanti kita cuma di laboratorium kita belum ada ini ya untuk CNC itu, nanti mungkin next ke depan ketika dirasa kita sudah perlu mungkin bisa di ya, tapi untuk sekarang ini laboratorium yang ada kata orang Jepang tadi sudah cukup. Nah, ini sebelum kita berakhir ada suatu pertanyaan ringan nih. Nah, siapa saja yang mau menjawab sebutkan. Tadi ini udah berulang-ulang nih saya tanyakan ini kan. Sebutkan ada berapa banyak komponen yang ada pada mesin bubut. Ya, silakan. Ini untuk melihat apa itu seberapa apa itu yang dipahami nih sama semua mahasiswa. Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, mungkin ini saya anggap apa itu nanti menjadi suatu bahan. Jadi pertanyaan ini sebutkan ada berapa banyak komponen mesin bubut ya yang ada pada mesin bubut dan sebutkan masing-masing dari fungsinya, gitu kan? Nanti itu tolong ini kalau sudah setelah pertemuan ini nanti tolong dijawab, disampaikan melalui WA Group ya, apa jawabannya, ada berapa komponen dan ada berapa fungsinya dari beberapa komponen. Mungkin kalau tidak ada sampai di situ ya saya mahasiswa
Ya, terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat semua ya, salam sehat semua.